Selamat siang semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dengan materi pengertian teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Putu Mani Priyatini, saya biasa dipanggil Ibu Mani. Saya yakin kalian semua pasti sudah familiar dengan istilah teknologi informasi. Istilah ini sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita dengar dari media-media, bahkan saya yakin di kurikulum pada saat Anda sekolah menengah maupun sekolah tingkat atas, kalian sudah mendapatkan pembelajaran tentang teknologi informasi. Oleh karena itu, pada materi ini saya bersifat hanya mereview atau mengulas kembali pemahaman kalian tentang teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Ada beberapa definisi tentang teknologi informasi. Di sini saya hanya menyajikan 3 definisi terkait teknologi informasi. Yang pertama adalah dari Hug dan Keene pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1996 mengatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Pada buku Martin, pada tahun 1999, Martin menyatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi teknologi informasi juga bisa mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Dan yang ketiga adalah definisi yang diberikan oleh Williams and Sawyer pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dari ketiga definisi tersebut, dapat kita katakan bahwa teknologi informasi ini merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Apa itu? Teknologi komputer itu adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer, seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan compact disc room. Sedangkan teknologi telekomunikasi atau dikenal juga dengan istilah teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh seperti telepon, radio, dan televisi. Jadi, saya harap definisi ini bisa merefresh kembali pemahaman kalian mengenai definisi teknologi informasi. Berikutnya kita masuk kepada pengelompokan teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teknologi masukan atau input teknologi. Teknologi masukan ini berhubungan dengan segala peralatan yang digunakan untuk menerima input atau memasukkan data ke dalam sistem komputer seperti keyboard dan mouse. Ya, gambar ini saya dapatkan dari sumber yang tertera di layar. Ya, beberapa gambar tentang input device, yaitu device yang memungkinkan atau mendukung teknologi masukan. Ada joystick, ada mouse, ada mikrofon, kamera, touch tablet, handheld scanner, keyboard, dan flatbed scanner. Kelompok yang kedua itu adalah mesin pemroses atau processing machine atau lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit. Ya, mesin pemroses ini adalah bagian dalam sistem komputer yang menjadi pusat pengolah data. Jadi boleh dikatakan mesin pemroses ini adalah otak dari komputer kita ya. Nah, beberapa contoh dari mesin prosesor yang terkenal itu adalah Celeron, Core i9 ya, sekarang yang terbaru sepertinya ya, semoga saya tidak salah, kemudian Xeon, Pentium, dan Core Duo. Ya, 2 perusahaan yang menghasilkan prosesor yang kita kenal itu adalah Intel dan AMD. Ya, ini contoh gambaran saya dapatkan dari sumber yang tertera ya, ada Intel Core i9 dan Intel Xeon. Kelompok yang ketiga itu adalah teknologi penyimpan. Teknologi penyimpan ini dibedakan menjadi 2, yaitu memori internal dan penyimpan eksternal. Memori internal atau main memory ini dikatakan sebagai pengingat sementara bagi data, program maupun informasi ketika ada proses pengolahan yang dilakukan oleh CPU yang kita kenal sebagai ROM dan RAM ya.
ROM itu adalah read-only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca, sedangkan RAM adalah random access memory, yaitu memori yang isinya bisa diperbaharui atau diupdate. Sedangkan penyimpan eksternal atau external storage, ya, ini biasanya berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, yang biasanya kita ketahui adalah bentuknya hard disk. Kalau dulu tuh disket ya, sekarang ada flash disk dan sejenisnya. Ya, ini adalah contoh-contoh bentuk dari penyimpan eksternal ya. Saya ambil gambarnya dari sumber yang tertera. Di sini ada gambar disket ya, kemudian ada gambar hard disk. Kemudian ada juga di sana kartu memori dan flash disk. Kelompok yang keempat itu adalah teknologi keluaran atau output teknologi. Jadi segala teknologi yang berhubungan dengan piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem seperti monitor dan printer. Berikut adalah gambar yang saya ambil dari sumber yang tertera terkait contoh device atau peralatan yang mendukung teknologi keluaran. Jadi ada monitor dengan teknologi CRT ya, teknologi tabung yang dulu saya masih pakai. Kalau sekarang sudah berubah menjadi teknologi LCD dan versi yang terbarunya lagi. Kemudian ada printer, ada plotter, dan ada speaker. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok teknologi perangkat lunak atau kita kenal istilah software atau program. Ya, jadi teknologi perangkat lunak ini merupakan deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Ya, software sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling umum kita gunakan seperti aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word ataupun Adobe Photoshop untuk desain. Ya, ini beberapa icon atau shortcut yang melambangkan perangkat lunak ya, di mana image ini saya ambil dari sumber yang tertera. Selanjutnya, sistem teknologi informasi itu adalah sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi di sini sistem teknologi informasi tidak hanya mencakup hal-hal fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik seperti software dan orang. Nah, di sini ada 3 komponen utama sistem teknologi informasi, yaitu pertama perangkat keras. Jadi perangkat keras di sini seperti image yang saya ambil dari sumber yang tertera, kita punya desktop di rumah ya. Di sana di dalamnya ada sistem fan ya, yaitu sistem pendingin. Kemudian ada floppy, ini biasanya digunakan untuk disket. Kemudian ada heatsink, ini biasanya pendingin untuk CPU atau untuk VGA. Ada hard drive ya. Kemudian ada optical drive, biasanya digunakan untuk membaca compact disk ya atau CD. Kemudian ada RAM, modules, ada CPU atau prosesor, ada motherboard yang digunakan untuk meletakkan prosesor, meletakkan RAM ya, dan ada power supply untuk energi kelistrikannya. Komponen yang kedua itu adalah perangkat lunak. Ya, ini shortcut atau icon dari perangkat lunak yang saya ambil dari sumber yang tertera. Jadi kita lihat ada banyak sekali, ini bahkan ada yang kita kenali, bahkan juga ada yang tidak kita kenali ya. Jadi ada ACDC, ada Adobe ya. Kemudian ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Outlook, Mozilla Firefox dan sebagainya. Dan komponen yang ketiga itu adalah orang atau brainware, yaitu manusianya sendiri yang menciptakan maupun menggunakan hardware dan software. Ada beberapa jenis seperti misalnya end user, ya, ada programmer, ada analis, ada manager, ada database administrator. Berikutnya, sistem teknologi informasi itu juga bisa diklasifikasikan menurut beberapa kategori. Yang pertama adalah menurut fungsi sistem. Ada yang disebut sebagai embedded IT system, itu adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri dan digunakan secara sendiri. Dia harus digunakan bersama dengan produk lain karena dia bersifat tertanam di dalam produk lain seperti sistem VCR, yaitu video cassette recorder yang memiliki sistem teknologi informasi sehingga pemakai dapat merekam tayangan televisi.
Yang kedua adalah dedicated IT system, jadi sistem teknologi informasi yang memang dibangun untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti sistem teknologi informasi yang ada pada mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Dan yang ketiga itu adalah General Purpose IT System. Ini adalah sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berbagai aktivitas umum seperti yang ada di dalam PC atau personal komputer yang kita miliki. Sistem teknologi informasi kedua adalah menurut ukuran. Ya, ukuran yang dimaksud di sini adalah ukuran informasi yang dapat ditampung, kemampuan sistem yang dapat ditawarkan, kecepatan pemroses, dan juga jumlah orang yang menggunakan sistem secara bersamaan. Di sini saya tampilkan dalam bentuk tabel, ya, ada jenisnya yaitu mikrokomputer, workstation, mini komputer, mainframe, dan superkomputer. Di sini ada MFLOPS. Apa itu MFLOPS? MFLOPS adalah penjelasannya di bagian bawah, millions of floating point operations, yaitu jumlah operasi bilangan real yang terjadi dalam satuan juta per detik. Jadi kita bisa lihat mikrokomputer memiliki MFLOPS paling kecil, kemudian dilanjutkan dengan superkomputer memiliki MFLOPS yang paling besar. Kegunaan utamanya kita lihat untuk mikrokomputer itu adalah digunakan untuk komputasi perseorangan, kemudian digunakan untuk klien pada aplikasi klien server dan pengolahan bisnis skala kecil. Sedangkan workstation digunakan sebagai server pada aplikasi klien server dan pengolahan citra. Untuk mini komputer digunakan dalam komputasi pada satu departemen di suatu perusahaan, digunakan juga untuk aplikasi CAD, ya Computer Aided Design untuk desain produk, digunakan juga untuk pengolahan bisnis skala menengah, dan digunakan juga sebagai server dalam aplikasi klien server. Untuk mainframe sendiri bisa digunakan untuk pemrosesan bisnis skala besar dan server dalam klien server. Sedangkan untuk superkomputer biasanya digunakan untuk perhitungan sains yang bersifat kompleks sehingga membutuhkan komputasi tingkat tinggi. Sistem teknologi informasi berikutnya, di sini kita akan membahas dari sistem teknologi informasi menurut ukuran yang ada di dalam tabel tadi. Yang pertama adalah superkomputer. Superkomputer mempunyai kecepatan proses paling hebat. Digunakan biasanya untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks seperti peramalan cuaca dan perancangan roket. Contohnya adalah superkomputer Cray dan superkomputer IBM SQWide. Ya, ini adalah contoh superkomputer saya ambil dari sumber yang tertera. Berikutnya, mainframe. Mainframe ini biasanya digunakan pada perusahaan berskala besar untuk menangani pemrosesan data dengan volume yang sangat besar. Sebagai contoh, IBM S390 Parallel Enterprise Server. Ini adalah contoh mainframe yang saya ambil dari sumber tertera. Berikutnya adalah mini komputer, seringkali disebut dengan sistem mid-range, digunakan pada perusahaan berskala menengah sebagai server. Sebagai contoh adalah IBM AS 400 digunakan pada perbankan. Ini adalah contoh image-nya yang saya ambil dari sumber tertera. Berikutnya adalah workstation. Awalnya workstation ini dirancang untuk memenuhi aplikasi perancangan berbasis grafis seperti Computer Aided Design, tetapi belakangan juga banyak dipakai sebagai server dalam aplikasi klien server. Sebagai contoh adalah workstation RS 600044P model 270 IBM. Ya, ini adalah contoh workstation image ya yang saya ambil dari sumber tertera. Berikutnya adalah mikrokomputer, lebih dikenal dengan sebutan PC atau komputer pribadi. Dibedakan menjadi desktop PC, tower PC, laptop, notebook, palm top, dan PDA. Nah, penjelasannya ada di sebelah kanan. Desktop PC adalah PC berukuran besar yang umumnya digunakan di rumah atau di kantor dengan case dalam posisi tertidur dan biasa diletakkan di atas meja. Sedangkan kalau tower PC itu case-nya dalam keadaan berdiri. Kalau laptop itu adalah mikrokomputer yang mudah untuk dibawa bepergian. Kalau notebook adalah laptop dengan ukuran yang lebih kecil. Palm top sendiri atau handheld PC itu komputer yang berukuran sedikit lebih besar dari kalkulator sehingga dapat diletakkan di atas tangan. Sedangkan PDA, Personal Digital Assistant, itulah komputer genggam yang menggunakan pena sebagai pengganti keyboard. Nah,
Berikutnya adalah microcontroller. Microcontroller ini sering juga disebut sebagai embedded computer, yaitu mikroprosesor khusus yang memang berukuran kecil dan biasanya dipasang pada peralatan-peralatan elektronik cerdas, mobil, dan barang lainnya, misalnya yang terpasang pada lift. Ya, ini adalah contoh dari modul microcontroller yang saya ambil dari sumber tertera. Berikutnya adalah client server. Ya. Jadi client server ini adalah lingkungan yang mengandung lebih dari satu komputer, di mana ada komputer yang bertindak sebagai server, yaitu komputer yang menyimpan data atau program yang dapat diambil oleh komputer-komputer lainnya, atau menyediakan piranti seperti CD-ROM drive atau printer yang juga dapat digunakan oleh komputer lainnya. Sedangkan client itu kadang-kadang disebut juga sebagai workstation, itu adalah komputer yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh server. Jadi server ini adalah pusatnya, sedangkan client ini adalah komputer-komputer yang akan meminta layanan kepada server, nanti server yang akan menyediakan layanan kepada client. Ya, jadi contoh image-nya saya ambil dari sumber tertera. Di sini di sebelah kiri ini adalah komputer yang bertindak sebagai server, kemudian di sebelah kanan ada 3 komputer yang bertindak sebagai client. Ya, jadi nanti client ini akan merequest layanan kepada server, dan server akan mengirimkan layanan tersebut kepada client. Baik, berikutnya kita masuk ke peranan teknologi informasi. Apa saja peranan teknologi informasi? Tidak bisa kita nyatakan atau sebutkan satu persatu karena saat ini teknologi informasi itu sudah berperan di segala bidang kehidupan kita. Sehingga di sini saya hanya menyampaikan beberapa contoh saja peranan teknologi informasi. Yang pertama di dunia perbankan. Ya, di dunia perbankan peranannya sudah sangat jelas kita rasakan. Pertama adalah secara sistem online, di mana kita bisa mengambil uang dari kantor cabang dari bank yang sama yang berada di mana saja. Jadi kalau kita membuka rekening misalnya di Denpasar, maka kita bisa mengambil uang bahkan di luar Denpasar selama di tempat tersebut ada cabang dari bank tersebut, ya. Kemudian bahkan mesin-mesin ATM, ya, langkah yang berikutnya adalah mesin-mesin ATM memungkinkan nasabah harus mengambil uang tanpa harus tergantung oleh jam kerja bank. Jadi meskipun kantor cabangnya tidak ada, ya, selama mesin ATM-nya ada, maka kita bisa mengambil uang atau bertransaksi di bank tersebut. Bahkan sekarang kan sudah ada juga layanan ATM bersama, ya. Jadi walaupun ATM itu bukan milik suatu bank, tapi dia memanfaatkan teknologi ATM bersama, maka kita tetap bisa menggunakan mesin ATM tersebut untuk mengambil atau bertransaksi dengan bank kita. Kemudian ada layanan internet untuk bertransaksi, ini sudah jelas, ya, kita bisa menggunakan mobile banking, ya, internet banking, jadi sangat memudahkan dalam proses transaksi perbankan. Ya, ini contoh dari image mesin ATM yang saya ambil dari sumber tertera. Kemudian di dunia pendidikan, wah, dunia pendidikan apalagi, ya, juga kita sudah nikmati sekali sekarang peranan teknologi informasi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah ada sistem pengajaran berbasis multimedia untuk menyajikan materi, ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Saya bisa merekam video, merekam suara saya, merekam teks saya, merekam gambar saya untuk saya menjelaskan materi kepada kalian. Kemudian yang kedua ada e-learning atau pendidikan jarak jauh. Jadi saat ini dalam kondisi pandemi COVID ini kita tidak diwajibkan untuk belajar dengan tatap muka ke kampus, kita bisa belajar secara online di rumah dengan memanfaatkan media e-learning. Ini adalah media e-learning yang dimiliki oleh Kampus Politeknik Negeri Bali, yaitu jadi di dalamnya ada mata kuliah yang sudah ditentukan untuk setiap dosen pengampu, di mana dosen pengampu bisa mengupload materi, bahkan melakukan penilaian secara online dan berdiskusi dengan mahasiswa. Berikutnya adalah di dunia medis. Dunia medis adalah dunia yang sangat membutuhkan teknologi informasi saat ini, ya, seperti untuk mencatat rekaman medis pasien secara elektronis sehingga pasien itu memiliki rekam medis tunggal. Jadi ini adalah yang kita harapkan di masa depan, semua rumah sakit itu akan mengakses satu rekam medis tunggal dari seorang pasien. Jadi tidak lagi kita pergi ke rumah sakit A, kemudian kita punya
kartu anggota di sana, kita punya rekam medis di sana, kemudian ke rumah sakit B, kita punya kartu anggota di sana, punya rekam medis lagi di sana. Bisa dibayangkan kalau kita harus pergi atau berkonsultasi dengan 5 rumah sakit yang berbeda, kita punya 5 kartu dan 5 rekam medis. Ya, itu sudah membuang media penyimpanan kita, ya. Jadi, dan juga itu akan membuat kesulitan pengaksesan informasi ketika kita membutuhkan suatu tindakan medis tertentu, karena rekam medis kita berada di tempat yang berbeda-beda. Kemudian pada CT scan itu juga memanfaatkan teknologi informasi, dan ada juga yang namanya sistem pakar MISIN. Ini adalah berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit darah sehingga bisa memberikan saran antibiotik apa yang sesuai untuk penyakit yang didiagnosis bagi seorang pasien. Nah, bahkan sekarang kita bisa melakukan layanan konsultasi online ya, dalam situasi kondisi pandemi COVID saat ini, kita diharapkan di rumah saja, sehingga ketika kita mengalami keluhan terhadap diri kita terkait dengan kesehatan, kita tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke pusat pelayanan kesehatan. Kita bisa berkonsultasi dengan tenaga medis melalui aplikasi-aplikasi layanan kesehatan online, baik melalui website maupun melalui mobile. Image ini saya ambil dari sumber tertera. Kemudian berikutnya adalah di bidang kepolisian. Di bidang kepolisian, teknologi informasi digunakan untuk membuat surat izin mengemudi atau SIM. Digunakan juga untuk menyimpan sidik jari dan teknologi pencocokan pola terhadap pencairan sidik jari dengan menggunakan kompresi gambar, dan juga teknologi pengenalan wajah yang digunakan untuk mengenali wajah para pelaku tindak kriminal yang sudah tersimpan di dalam basis data dan didasarkan oleh sketsa wajah atau foto. Ini adalah salah satu contoh image teknologi pengenalan wajah yang saya ambil dari sumber tertera. Jadi database dari kepolisian sudah menyimpan foto setiap orang, kemudian setiap ada orang baru yang mau diidentifikasi, maka foto real time dari orang tersebut bisa dimasukkan dan dicocokkan sehingga diketahui apakah orang itu sesuai dengan salah satu data orang yang ada di database kepolisian. Berikutnya, perdagangan elektronis. Wah, ini kesukaan saya salah satunya ya, perdagangan elektronis ini ya. Karena saat pandemi COVID saat ini sangat membantu saya, memudahkan saya ketika saya membutuhkan suatu barang. Saya tidak perlu keluar rumah atau pergi ke toko atau berkeliling-keliling mencari toko, ya, mencari barang yang saya butuhkan. Jadi saya cukup mencari di internet atau di aplikasi penjualan online, e-commerce, ya. Saya bisa menemukan barang yang saya butuhkan dengan variasi harga, dengan variasi kelebihan dan keuntungannya, ya. Bahkan saya bisa membaca komentar-komentarnya atau review-review terkait produk yang dijual, ya, sehingga saya bisa mendapatkan barang yang berkualitas. Gambar ini saya ambil dari salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada perancangan produk. Nah, pada perancangan produk itu ada namanya perangkat lunak CATIA, Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, yang biasanya digunakan oleh pabrik untuk merancang mobil atau pesawat terbang tanpa kertas. Ya, jadi bisa paperless. Dan juga ada perangkat lunak 3D Home Architect yang digunakan oleh arsitek untuk merancang rumah. Ya, sebagai contoh seperti yang tertera di layar, ini tampilan dari 3D Home Architect yang saya ambil dari sumber tertera. Nah, masuk kita ke manfaat penggunaan teknologi informasi. Untuk apa kita menggunakan teknologi informasi? Sepertinya saya tidak perlu sampaikan lagi karena kalian semua pasti, kita semua pasti sudah sangat merasakan bagaimana teknologi informasi itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan saat ini kita sangat tergantung pada teknologi informasi. Ya. Mengapa kita tergantung pada teknologi informasi? Seolah-olah tidak bisa hidup tanpa teknologi informasi. Pertama, karena speed atau kecepatan. Teknologi informasi itu dapat mengerjakan pekerjaan yang sangat kompleks dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan manusia, sehingga segala pekerjaan bisa dikerjakan lebih cepat ya dibandingkan kita yang mengerjakan. Konsistensi atau
konsisten. Jadi hasil pekerjaan yang dihasilkan dari pengolahan teknologi informasi itu konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai dengan format yang dibutuhkan. Berbeda kalau dikerjakan oleh manusia, karena manusia adalah makhluk yang mempunyai daya pikir terbatas, umur terbatas. Seiring dengan meningkatnya umur itu akan ada yang namanya lupa atau pikun, ya. Bisa saja pekerjaan yang dihasilkan itu ada yang terlewatkan sehingga menghasilkan informasi yang tidak konsisten. Yang ketiga adalah precision atau ketepatan. Tingkat ketepatan dari tugas yang dikerjakan dengan teknologi informasi sangat tinggi. Sebagai contoh itu misalnya berhitung, ya. Kalau berhitung dengan komputer pasti hasilnya akurat selama kita membuatkan rumus atau memasukkan data yang benar. Tetapi kalau berhitung dengan menggunakan kemampuan kita sebagai manusia, ya, ada kalanya kita kurang teliti, ada kalanya kita tidak konsentrasi sehingga output yang kita hasilkan itu tidak tepat. Berikutnya adalah reliability atau kehandalan. Teknologi informasi bisa menyelesaikan pekerjaannya secara berulang-ulang dalam waktu relatif lama selama komponen pembentuknya tidak rusak. Sementara kalau manusia, kehandalannya akan berkurang seiring dengan meningkatnya usia dari manusia itu sehingga mempengaruhi kemampuan fisik maupun kemampuan otaknya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi pengantar teknologi informasi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa mereview atau mengulas kembali pemahaman kalian terkait teknologi informasi yang sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, di sini ada satu kata mutiara yang menyatakan bahwa pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Jadi mari kita semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, supaya apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat yang jauh lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Selamat siang.